Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji Tuhan, mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau sudah memberkati aktivitas kami sampai saat ini Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami untuk kami boleh datang sujud menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Untuk itu saat ini Tuhan, mari Engkau jamah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi katakan, agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku
sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari sekali lagi kita bersembah Dia. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian dan menikmati kasih-Nya. Kita percaya sampai saat ini kita masih menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari kita yang menikmati berkat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya. Amin. Dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya. Amin. Dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman
sekali lagi katakan dan menikmati. Amin. Baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita semua boleh menikmati firman Tuhan. Amin. Untuk itu saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu berganti. Kasih Tuhan kami percaya tetap abadi dalam hidup kami. Amin. Takkan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Mu Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Dia mengenyangkanku dan pelihara kami. Oh, seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pelihara kami. Sebab itu kami tidak pernah takut Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. tak pernah berubah. Tak akan berubah Sampai selamanya. sampai selamanya. Ku
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan Tuhan, terima kasih. Kau tidak pernah terlambat menolong kami. Oh, menjagaku sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, oh, terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menolong setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Untuk itu kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Baharui kami dengan firman-Mu Tuhan. Sucikan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, bersama istri saya sampaikan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita di dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Saya percaya sidang jemaat dimanapun berada, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang dapat menangkap ibadah pendalaman Alkitab ini melalui ibadah online di mana Anda berada, saya juga mengucapkan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan meneruskan pendalaman Alkitab. Masih tetap fokus kita adalah tabut perjanjian, tapi dengan tema membangun karakter ilahi. Membangun karakter ilahi ini sangat penting, ya. Karena kalau kita tidak berkarakter ilahi, kita berkarakter manusiawi, daging, maka kita tidak bisa bersama dengan Tuhan. Ya, sebab tabut perjanjian itu berbicara tentang Allah bersemayam, Allah berhadirat, atau itu tahtanya Allah. Itu tabut Allah sangat penting sekali, benda yang penting dan terpenting di dalam tabernakel yang dibangun oleh Musa. Tabut seperti saya katakan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah tutupannya, disebut tutup pendamaian. Itu adalah dari emas murni dengan dua kerubion. Ini merupakan gambaran dari Allah Trinitas atau Tritunggal. Ya, kerubion yang satu Allah Bapa, kerubion yang lainnya adalah Allah Roh Kudus, dan tutupnya sendiri adalah Allah Anak. Sebab dalam Keluaran pasal 25 dikatakan bahwa Allah berbicara kepada umat bangsa Israel pada waktu itu dari atas tutup pendamaian. Ya, jadi buat kita Tuhan berbicara sekarang melalui Allah Anak. Itulah firman Tuhan. Jadi Tritunggal yang adalah
Tuhan Yesus Kristus. Itu tutupnya pendamaian. Tapi peti perjanjian itu sendiri dari kayu penaga, kayu yang disalut emas, dibungkus emas murni 2 lapis dalam dan luar, ya. Maksudnya supaya tidak kelihatan lagi kayunya dan tidak lagi bisa mengeluarkan getah dari pori-pori kayu penaga itu. Sehingga dengan demikian sempurnalah tabut perjanjian itu. Tutupannya dan petinya sama, dari jauh dilihat sama-sama dari emas. Sehingga kalau kita tidak baca baik-baik di Alkitab, maka kita berpikir itu adalah satu bagian. Jadi tidak ada bedanya. Serupa persis tutupannya dengan peti itu, ya, dari emas. Petinya itu saya pernah katakan itu gambaran kita gereja Tuhan. Gambaran saya dan saudara asalnya daging, asalnya dari kayu. Ya, hidup kita ini disalut oleh emas, Roh Kudus memenuhi kita, maka kita disebut gereja Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Disalut luar dan dalam, artinya itu dalamnya dan luarnya kita Tuhan tuntut untuk menjadi sama. Bukan hanya luarnya tapi dalamnya. Ada kecantikan di dalam. Ya. Jadi penampilan kita bukan hanya luar Kristen tapi dalamnya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Nah, kalau peti perjanjian itu telah sempurna disalut emas luar dalam, maka sempurnalah penyalutan itu, tutup pendamaian menutup peti perjanjian menjadi satu. Jadi itu gambaran nanti kalau gereja sudah sempurna, tidak ada lagi cacat celah, sempurna seperti Tuhan, serupa segambar Tuhan, maka kepala gereja itulah Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki sorga, dan kita gereja mempelai wanita menjadi satu di dalam pernikahan. Ya. Jadi kita menuju menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Mempelai pria dan mempelai wanitanya sama, serupa, sama dengan itu peti. Petinya sama dengan tutupannya, tidak ada bedanya. Jadi itu namanya serupa. Padahal asalnya kayu, tapi karena disalut emas luar dalam jadi serupa. Nah, begitulah kehidupan kita. Gereja Tuhan, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi serupa segambar Allah. Itu panggilan kita. Ya, serupa segambar Allah, serupa dengan mempelai pria, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, Ya. untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah ini, jadi ditentukan kita dipanggil, dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Tuhan Yesus, gambaran anaknya. Terus Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. jadi serupa gambar Allah itu adalah tujuan hidup kita. Tujuan panggilan Tuhan atas hidup kita. Itu tadi sama dengan peti perjanjian yang sudah disalut emas luar dan dalam. Kemudian tutupan pendamaian menutup di atasnya menjadi satu. Persis. Kalau kita tidak mengerti, tidak paham baik-baik,
kita akan mengatakan bahwa Ruang Maha Suci ada tabut perjanjian yang semuanya dari emas. Padahal tidak. Petinya itu dari kayu penaga. Kemudian disalut luar dan dalamnya dengan emas. Sehingga dari pandangan mata, ketika sudah tutupan pendamaian itu sudah tertutup di atasnya, maka seperti persis semuanya dari emas, tidak bisa dibedakan. Padahal yang satu cuma disalut dengan emas. Inilah panggilan gereja. Kita menuju keserupaan yang sama dengan Allah di dalam Yesus. Serupa segambar Allah. Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi serupa. Ini tujuan hidup kita. Yesus itulah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose pasal 1 ayat 15-23. Mari kita baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambarnya Allah, atau wujud Allah ada di dalam Yesus, Allah yang tidak kelihatan itu. Ya, terus Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. ya, terus Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ya, baik singgasana maupun kerajaan, ya, baik pemerintah maupun penguasa. ya, Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan Ya. untuk Dia. ya. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada di dalam Yesus. Terus dan segala sesuatu ada di dalam Dia. ya, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia adalah kepala tubuh. Jadi kalau kepala datang kembali pada kali kedua, maka kepala akan meletakkan kepalanya di atas tubuhnya. Siapa tubuhnya? Saya dan saudara. Itu peti perjanjian. Kepalanya itulah tutupan pendamaian, menutup. Sekarang gereja Tuhan belum sempurna. Ya, kepala belum ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus pada berkata, serigala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kepalanya tidak akan terletak di atas tubuh yang masih terpecah-pecah. Penting sekali tubuh ini menjadi satu kesatuan. Jangan sampai terpecah-pecah. Hari-hari ini kita masih belum menyatu, belum sungguh-sungguh bisa menyatu. Kita masih dibedakan dengan banyak-banyak hal. Tapi saya percaya Tuhan pasti berhasil. Tuhan tidak pernah gagal ya untuk menyatukan umat Tuhan, untuk membentuk manusia-manusia yang berkarakter ilahi, yang berkarakter Allah, yang serupa segambar Yesus Kristus. Coba kita baca tadi sampai ayat berapa? Kolose 1 itu. Ayat 18. Ya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ya. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Terus sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. ya, Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, ya, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, ya. baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, jadi kita ini cuma kemurahan Tuhan diperdamaikan oleh darah Kristus, menjadi manusia
rohani menjadi manusia yang di mana Tuhan tinggal di dalam. Terus Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, ya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela ya, dan tak bercacat di hadapannya. sekian. Jadi kudus dan tidak bercela di hadapan Dia. Jadi kita ini dipanggil untuk hidup kudus, tidak bercela, ya, tidak cacat, tidak ada celahnya. Seperti peti itu tertutup luar dan tertutup juga dalamnya dengan emas. Cacat dari kayu penaga itu tidak kelihatan. Pori-porinya, getahnya sudah tidak ada yang keluar. Sempurna penyalutan luar dan dalam. Itulah gereja sempurna. Kita sedang menuju ke sana. Itulah sebabnya hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, tubuhnya ini atau bait Allah yang kudus. Satu waktu Tuhan melihat bahwa bait Allah itu yang harusnya menjadi tempat untuk orang berdoa, beribadah, tapi dijadikan seperti sarang penyamun, kata Tuhan. Di situ orang berjual beli, meja-meja penukar uang, korupsi terjadi dalam gereja. Lalu Tuhan mencambuk, membalikan meja-meja penukar uang, mengusir semua binatang-binatang yang mau dijual untuk dikorbankan, burung-burung merpati dan sebagainya. Maka orang bertanya, apa hakmu untuk melakukan ini? Dia menjawab, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangun bait Allah yang baru. Orang-orang mengatakan 46 tahun kami membangun bait Allah ini. Kok kamu cuma 3 hari membangun? Tetapi mereka tidak mengerti yang dimaksud Tuhan tubuhnya ini, gerejanya, kita inilah bait Allah. Kata 1 Korintus 3, di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Allah ada bersemayam di dalam kita melalui Roh Kudus. Tabut perjanjian Tuhan itu secara fisik sekarang tidak tahu di mana berada. Tabut perjanjian secara fisik yang dibuat oleh zaman Musa itu tidak tahu di mana. Tapi kita inilah yang membawa tabut itu di dalam kehidupan kita. Apa itu artinya? Kehadiran Allah, tahta Allah, Allah yang ada bersembahyang dalam diri kita melalui Roh Kudus. Itulah gereja. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, di mana Roh Allah diam di dalam? Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Ya, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? nah, Roh Allah diam. Kita ini baitnya Allah. Roh Allah adalah Allah yang bersemayam di dalam kita. Kalau zaman dulu bangsa Israel, zaman Musa, tabernakel Musa, kehadiran Allah, tahta Allah, hadirat Allah ada di atas tutup pandamian, di tabut perjanjian itu. Itu benda yang terpenting. Maka kita ini sebenarnya gereja Tuhan, di mana ada kehadiran Allah. Itu sama dengan tabut perjanjiannya ada di dalam kita. Kita sedang mengusung. Di mana kita ada, kita membawa hadirat Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Itulah bait suci. Tapi waktu
Bait Allah dipenuhi orang jual beli, korupsi. Di sana ada jual beli binatang-binatang yang akan dikorbankan, banyakkan binatang cacat, harganya mungkin lebih murah. Ya, meja penukar uang. Tuhan bilang tidak ada Tuhan di sini. Ada rombak ini bait Allah. Aku akan bangun dalam 3 hari. Itulah lewat kematian dan kebangkitan. Kita sudah baca, oleh kematiannya kita menjadi tubuh Kristus. Puji Tuhan, dibeli dengan harga lunas. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kita ini baitnya Roh Kudus, bait Allah yang sebetulnya. Bait Allah yang dari batu yang semegah apapun, satu waktu kata Tuhan, tidak ada batu tersusun di atas batu lain. Kita inilah bait Allah sesungguhnya. Terus yang dibaca ayat 19. Yang diam di dalam kamu, Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ya. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekarang kita bukan milik kita. Tidak boleh dipakai sembarangan hidup ini. Dulu kita pakai semaunya, berbuat dosa, menyentuh apa saja yang dilarang Tuhan. Tapi sekarang setelah kita ditebus dengan darah yang mahal, kita menjadi tubuhnya Tuhan, kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, dibeli dengan harga lunas di atas kayu salib. Kita tidak boleh membuat tubuh ini dipakai lagi untuk dosa, kembali kepada hidup lama. Terus, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. ya, lunas. Tuhan berkata, sudah selesai, lunas. Terus, Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. nah, seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Sebab kita adalah tempat kediaman Allah. Kita adalah gereja. Gereja yang sebenarnya. Bukan organisasinya. Bukan sinode kita yang ratusan yang ada di Indonesia. Tapi kitalah bait Tuhan, gereja Tuhan. Kita inilah yang dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa segambar Allah. Itu harus menjadi tujuan saya dan tujuan saudara. Dan itu terjadi kalau kita hidup menurut maunya Tuhan. Tidak kembali kepada dosa. Hidup kita benar. Hidup benar dilanjutkan dengan hidup suci, hidup kudus. Kita diciptakan serupa Allah tadinya. Manusia pada mulanya diciptakan serupa segambar Allah. Tapi dosa membuat manusia rusak dari gambar Allah. Dan kemudian Allah sendiri turun dalam gambar Allah Yesus Kristus itu. Supaya mengembalikan kita menjadi serupa Allah, maka kita harus menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus serupa Allah. Pertanyaannya, apa serupa? Model mukanya, fisiknya. Mungkin ada banyak orang bilang, barangkali gambar-gambar Yesus yang biasa dipajang di rumah-rumah daripada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mungkin modelnya seperti itu. Rambutnya panjang, pakai jenggot, pakai ya warnanya pirang. Ya, jadi kita bikin model seperti itu. Ya, bukan. Yang dimasuk serupa dengan Yesus, serupa dengan gambar Allah itu adalah serupa di dalam karakternya, karakter Yesus, karakter ilahi. Jadi keserupaan kita dengan Yesus itu adalah karakternya Tuhan. Ya, dia gambar yang tidak kelihatan.
Jadi kita ini harus berkarakter ilahi, harus dibangun menjadi berkarakter seperti Yesus. Bukan rupa fisik, tapi karakter, sifat ilahi yang ada pada Yesus itu ada pada kita. Itu karakter ilahi. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah dibangun menjadi seperti Tuhan dalam karakternya, maka kita diragukan nanti untuk bisa sempurna seperti Tuhan. Karakter, bukan rupa fisik. Tak usah tiru gambar-gambar yang dibuat di dinding-dinding itu. Bangunlah karakter ilahi, sebab karakter itulah yang Allah inginkan. Kita gereja mempunyai sifat-sifatnya Allah. Satu lagu, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja kupinta dalam jalanku sampai ke sorga. Saya mau seperti Yesus. Apa saudara mau seperti Yesus? Ya, mau seperti Tuhan, mau seperti Kristus. Nah itu tutupnya sama, petinya sama. Petinya sudah tidak kelihatan kayunya, sudah dilapis emas. Ya, sifat kita sudah dibungkus dengan sifat ilahi. Itu sempurna. Ayo coba, itu ada lagunya. Seperti Yesus, seperti Yesus. Mari kita nyanyi ya. Ini kerinduan saya, kerinduan saudara, seperti Yesus. Karena itu panggilan gereja untuk serupa segambar-gambaran anaknya. Siapa gambar anaknya itu? Tuhan. Ya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Mari kita semua menyanyi, yang di rumah, yang ada di sini. Di Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Sekali lagi katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus.
Begitu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Puji Tuhan. Apa saudara rindu menjadi seperti Yesus? Kalau kita tidak pernah rindu seperti Yesus, kita tidak akan menghuni sorga. Kita tidak akan menjadi mempelai wanitanya. Kita tidak pernah ada di pesta nikah anak domba. Jadi panggilan Tuhan seperti Yesus, serupa gambaran Allah itu seperti Yesus. Gambar Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Tadi saya sudah awali ketika tutup pendamaian dari tabut perjanjian dan peti yang sudah selesai disalut emas luar dalam menutup. Itu berarti kepala gereja menjadi satu dengan tubuh. Mempelai pria dan mempelai wanita menjadi satu dalam pernikahan. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bertemu menjadi satu dalam pesta pernikahan anak domba. Ya, seperti Yesus. Jadi pertama kita harus menjadi serupa segambar Allah, dikatakan Roma 8 ayat 29. Gambaran anaknya itu Yesus. Jadi kalau kita menjadi serupa Yesus, kita menjadi serupa Allah. Tapi itu tidak fisik, sifat, karakter. Hari-hari ini kita harus membangun karakter ilahi, dibangun untuk menjadi serupa di dalam karakter sifat. Yang buruk diubahkan, yang tidak suci diubahkan, yang berdosa diubahkan jadi manusia tidak berdosa, bahkan terus-menerus dimandikan oleh firman Tuhan, kata Efesus 5, sampai kita tidak ada lagi cacat, celah, cemerlang tanpa cacat. Jadi keserupaan dengan Kristus berarti kita mengubah karakter manusia daging ini menjadi seperti karakternya Kristus. Jadi karakter daging, sifat-sifat manusia kita ini menjadi seperti karakternya Yesus, karakternya Allah, karakternya Kristus. Allah memberikan kita kesempatan selama kita masih hidup di bumi ini untuk membangun sifat-sifat Allah di dalam Yesus itu. Membangun, menumbuhkan karakter ilahi supaya, dengar, layak menghuni sorga. Jadi kalau kita tidak pernah mempunyai karakter atau sifat Allah di dalam kita, kita tetap menjadi manusia daging dengan sifat daging. Umpama kayu penaga itu tidak pernah disalut emas luar dalam, maka yang kelihatan kayunya itu hitam, tutupannya warna emas, ini hitam. Tapi syukur puji Tuhan, Musa diperintahkan untuk melapisi luar dan dalam dengan emas, disalut sehingga jadilah serupa dengan tutup pendamaian. Dari jauh nampaknya satu tabut perjanjian, warnanya emas, padahal asalnya kayu. Allah menunggu kita, memberi waktu dengan sabar. Allah itu panjang sabar untuk membentuk
karakter kita, panjang sabarnya Allah. Sorga tidak membutuhkan kesuksesan, ya, sukses, keberhasilan kita di bumi ini, atau jabatan apapun di dunia. Sorga tidak butuhkan ini. Sorga membutuhkan karakter Allah. Saya ulangi ya, kerajaan sorga tidak butuh kita punya keberhasilan, kesuksesan, jabatan kita apapun, baik itu jabatan rohani maupun jabatan secara duniawi, maupun karunia-karunia kemampuan yang ada pada kita, itu tidak dibutuhkan di sana. Di sorga hanya membutuhkan orang yang mempunyai karakter sifat-sifatnya Allah, serupa, segambar Allah dalam karakternya. Banyak orang berhasil di bumi, banyak orang menjadi kaya di bumi, tapi apa kata Tuhan Yesus? Apa gunanya seorang mendapatkan seluruh isi dunia, tapi nyawanya binasa? Untuk orang kaya muda datang sama Tuhan, tanya, guru yang baik, bagaimana caranya aku mendapat hidup kekal? Apa kata hukum Taurat? Semua sudah kulakukan, kurang apa lagi? Nah, kalau begitu, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang ikut aku. Jadi kesuksesan, banyaknya harta dunia, enggak usah, jual aja. Mau masuk surga atau mau dapat hidup kekal, ikut aku. Tapi apa? Orang muda kaya ini mengatakan, aduh, enggak jadi lah, karena banyak hartanya di hatinya, lekat. Makanya uang harta dunia itu lekat lalim, ya. Ini menghalangi sifatnya Allah yang jadi utama di dalam kerajaan surga. Bukan kesuksesan, keberhasilan, jabatan. Bahkan itu bisa membuat seringkali manusia menjadi sombong. Karena kesuksesan, keberhasilan, mengumpulkan harta banyak, lalu dia menjadi sombong. Apakah kesombongan itu karakternya Allah? Tidak. Yang menjadi karakter Allah itu di dalam Yesus bukan sombong. Mari datang kepadaku, ikutlah aku, belajar kepadaku, kata Tuhan dalam Matius 11 ayat 29, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita tidak berhati-hati, kita lalu menjadi keras. Orang keras hati itu sombong. Kalau sudah sukses, diberkati, itu bahaya kalau kita tidak berhati-hati, ya. Jadi surga bukan tempatnya orang-orang sukses saja, orang-orang kaya saja, tidak. Justru orang di sana yang diperlukan orang yang bersifat-sifat seperti Allah, karakter. Ya, tadi saya sampaikan rendah hati, lemah lembut, itu sifat daripada Tuhan. Jadi jabatan-jabatan rohani tidak dibutuhkan, bahkan karunia. Nah, pada hari terakhir banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan demi namamu. Setannya lari terbirit-birit. Tapi Tuhan Yesus berkata,
aku tidak kenal kamu. Nah, jadi kita pun tidak boleh membanggakan karunia-karunia kita. Karunia-karunia itu ibarat seperti daun-daun dari satu pohon yang begitu hebat. Pohonnya rindang tapi tidak ada buahnya. Tuhan tidak mencari daun. Dia lapar, dia mau cari apa? Buah untuk dimakan. Kalau ada satu biji pun tidak ada. Tuhan cari buah kehidupan, itu karakter kita. Sifat-sifat ilahi, buah-buah roh, di mana kita dipenuhi Roh Kudus, di mana tabut Allah, hadirat Allah ada bersemayam melalui Roh Kudus. Allah diam di dalam kita. Harusnya itu secara permanen, supaya apa? Yang keluar dari hidup kita adalah karakter atau sifat Allah atau buah-buah Roh Kudus, bukan daging, bukan kayu lagi. Jadi Allah bukan cari orang yang hebat, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia apa, bukan. Tuhan cari orang yang punya karakternya Allah. Loh, tapi buktinya setan pergi, diusir. Lah iya kan, yang hebat itu nama Yesus. Nama Yesus itu ditakuti iblis. Bukan kehebatannya dia, yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan kita. Kita cuma jadi alatnya Tuhan. Makanya itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi sombong. Tuhan cari buah-buahnya, bukan daun-daunnya, bukan aktivitas kita, tapi karakter. Marilah kita belajar membangun karakter Allah di dalam Yesus. Dan saya ingin katakan, tegaskan, untuk membangun karakter Allah, karakter ilahi dalam hidup kita, kita sangat membutuhkan peranan Roh Kudus. Itu emas. Itulah Roh Kudus yang menyalut kita dalam dan luar. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu berjalan di dalam Roh Kudus, supaya kita tidak menuruti daging, kata Galatia 5 ayat 16. Tolong dibaca. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti daging. Dalam terjemah lain, berjalanlah oleh Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus. Di mana aku ada, di situ Roh Allah ada. Selama aku ada bersama Roh Kudus, memenuhi hidup saya luar dan dalam, maka aku tidak akan menampakkan daging, perbuatan daging. Jadi untuk mencapai membangun karakter ilahi dalam hidup kita, saya mau katakan kita tidak bisa lepas dari peran Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus jangan didukacitakan. Roh Kudus tidak boleh dibuat sedih lalu dia keluar. Seperti pada zamannya Nuh. Kawin mengawin, mereka sesuka hati. Perkawinan bukan lagi perkawinan yang sakral. Semaunya siapa saja mereka ambil sebagai istri atau suami. Tidak suka nanti cerai lagi. Kawin cerai, cerai kawin. Atau dengan sesama jenisnya. Lalu Allah berkata, rohku tidak akan lama tinggal di dalam kehidupan manusia, daging semua. Sehingga daging-daging yang banyak ini perlu dilumatkan, dihancurkan lewat apa? Air bah.
berjalan oleh roh, maka kita tidak menuruti daging. Galatia 5 ayat 19 tolong dibaca. Itu perbuatan daging itu. Perbuatan daging telah nyata, Ya, yaitu percabulan, kecemaran, cemar, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, ya, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, Ya. iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Ya. percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan Ya. sebagainya. ya, Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Ya. ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. ya. Jadi bagaimana itu? Kalau Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan berjalan mulai membangun karakter ilahi itu dalam hidup kita. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah Nah. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, Ya. kebaikan, Ya. kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. jadi kita harus belajar menguasai diri, mengendalikan. Itu buah roh yang terakhir. Seberapa aktif kita, seberapa hebat kita dipakai Tuhan, seberapa kita mau membela kebenaran. Tapi kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti benteng yang roboh. Ya. Penuhlah dengan Roh Kudus. Karena peran Roh Kudus sangat kita butuhkan untuk membentuk karakter ilahi ini. Jadi kita dipanggil serupa segambar Allah. Siapa itu? Yesus itu gambar Allah. Ya. Kemudian gambar Allah yang modelnya bagaimana? Bukan fisik, sifat, karakternya Yesus ada di dalam karakter kita. Tadi saya sudah singgung, satu, lemah lembut dan rendah hati itu. Ya. Satu di antara sekian banyak karakter ilahi, karakter Yesus. Jadi Tuhan mau kita berjalan dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah, perhatikan. Kalau kita mau membangun karakter ilahi, kita harus memperhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Terus, Janganlah seperti orang bebal, nah, tetapi seperti orang arif. arif, Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. karena hari-hari ini adalah jahat. ya, Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. ya, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Ya. karena anggur menimbulkan hawa nafsu. terus, Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ingat, peran Roh Kudus sangat penting untuk kita, sehingga kita bisa membangun karakter ilahi itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin. Ku tak dapat jalan sendiri, ya toh? Tuhan tolong padaku. Ayo, ini menyanyi lagi. Tadi saya menyanyi, sekarang menyanyi. Saya ingat ini lagu. Kita tidak mungkin jalan sendiri. Roh Kudus yang menolongnya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku.
aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sungguh kita tidak mungkin jalan sendiri. Tadi Galatia 5 katakan berjalan bersama Roh Kudus. Peran Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos, sangat penting untuk kita membangun karakter ilahi. Tanpa Roh Kudus kita akan berjalan dalam daging, kata Galatia 5 ayat 19. Hanya dengan Roh Kudus kita yang manusia daging disalut seperti peti dari tabut perjanjian itu, disalut dalam dan luarnya emas, sempurna, sama dengan tutupan pendamaian. Tuhan mau kita jadi serupa segambar Allah, dan serupa segambar Allah di dalam Yesus Kristus, bukan fisik tapi sifat-sifat ilahi, karakter ilahi itu. Apa saja menurut Alkitab sifat Yesus yang kita mesti punyai dalam hidup ini? Yang pertama, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, pikiran dan perasaan ini harus jadi pikiran kita, perasaan kita. Pikiran perasaan Yesus Kristus harus pikiran perasaan kita juga. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Itu artinya rendah hati. Dia mengambil posisi turun ke bawah. Seharusnya dia Allah, dia setara Allah, tapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi manusia yang taat sampai mati. Baca lanjut. Sebagai milik yang harus dipertahankan, Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. dia mengosongkan diri sendiri. Terus, Dan mengambil rupa seorang hamba. nah, seorang hamba, seorang budak dolos, tidak punya kehendak sendiri. Ketika di Taman Getsemani dia katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tidak punya kehendak sendiri. Ini sifatnya Allah, sifatnya Kristus. Terus, Dan menjadi sama dengan manusia. ya, sekian. Jadi pikiran kita, perasaan kita harus seperti yang ada dalam diri Yesus. Mengosongkan diri, aku ini bukan apa-apa. Aku sukses, tapi bukan apa-apa. Aku diberkati, banyak uang, banyak tabungan, banyak deposit, banyak ininya, banyak itunya, banyak emasnya, berkilo-kilo. Tapi aku bukan apa-apa. Semua ini tidak dibutuhkan di sorga. Tidak laku emas di sana, emas tulen kok. Yerusalem baru itu emas tulen, kota 4 persegi. Yerusalem baru. Emas di dunia ini setulen-tulennya 24 karat itu tidak sana. Semurni-murninya tidak semurni di sana. Nggak dibutuhkan. Emas di dunia tidak dibutuhkan. Tuhan cari ini seperti emas murni ini, kita dibakar, diproses sampai sifat Allah muncul dalam hidup ini. Rendah hati, ini sifat yang kita harus belajar. Rendah hati, rendah hati, lemah lembut, tidak keras, tidak bertahan pada aku. Nah, dia harus mengalah dulu, bukan saya tidak salah, dia.
keras hati, tidak lemah lembut. Pikiran perasaannya tidak sama Kristus. Ini yang harus ada pada kita. Karakter ini harus dibangun. Ya. Rasul Paulus saja mengatakan, Tuhan taruh duri-duri begitu menyakitkan, agar aku bisa rendah hati, agar aku bisa merasa lemah, merasa tidak ada apa-apa, padahal dia dipakai luar biasa. Dia berdoa sudah 3 kali, Tuhan cabut ini duri. Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak menjawab doanya, tapi Tuhan beri kasih karunia. Cukup kasih karuniaku, dalam kelemahan kamu jadi kuat. Kalau kamu merasa kuat, sebenarnya kamu lemah. Ini karakter ilahi, dibentuk di dalam dirinya seorang rasul yang sangat dipakai Tuhan. Sehingga Rasul Paulus belajar selalu karakter ilahi, rendah hati, tidak sombong karena dipakai Tuhan, tidak sombong karena dibawa ke langit ketika melihat suasana sorga itu. Puji Tuhan. Efesus 4, ini yang berikut yang harus kita lakukan untuk serupa Kristus, yang harus kita lakukan dalam hidup. Ya. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, Ya, harus menanggalkan manusia lama. menanggalkan manusia lama kita. Tinggalkan manusia lama dengan sifat-sifat lama, dengan pola kehidupan yang lama, yang dirusak oleh kenajisan. Terus Yang menemui kebinasaannya Ya. oleh nafsunya yang menyesatkan, ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. ya, jadi kita tinggalkan manusia lama, dibaharui dalam roh dan pikiran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 22 dari Efesus 4 bunyinya demikian. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama. Tanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan lama, ya, yang sedang dirusakkan oleh kenajisan yang menyesatkan. Tanggalkan manusia lama. Sebab itu tanggalkan manusia lama kita ini dengan pola kehidupan yang lama, cara pikiran yang lama. Pakailah pikirannya Kristus. Ya. Sebab kalau kita tidak mau menanggalkan pola hidup lama, itu dirusak oleh kenajisan, itu menyesatkan. Jadi untuk menjadi serupa Allah di dalam Yesus, berkarakter ilahi, nomor 1 kita harus mempunyai pikiran perasaan yang sama, yang terdapat juga dalam diri Yesus. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba manusia, padahal dia adalah Allah. Ini rendah hatinya Tuhan, sifat kelemah lembutan, rendah hati. Orang sombong itu tidak pernah rendah hati, keras hatinya. Ya. Yang berikut, apa yang harus kita buat untuk mempunyai karakter ilahi? Bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita. Mengasihi orang yang mengecewakan, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kristus melakukan itu. Dia mengasihi orang yang mengecewakan. Dia berdoa bagi orang yang menyalibkan. Bapa, ampuni mereka yang menyalibkan aku, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Bisakah kita berdoa bagi orang yang mengecewakan, berdoa bagi orang yang menyakitkan kita?
Itu sifatnya Kristus. Mau atau tidak kita harus belajar bisa membangun ini. Yang berikut, apakah kita bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni, melupakan. Ketika kita minta ampun, Tuhan ampuni saya sudah sesat, saya sudah berdosa. Tuhan mengampuni kita, membaharui kita, menyucikan kita. Tuhan terima kita seperti anak yang terhilang, seperti domba yang tersesat dulu. Bahkan dibasuh dengan darahnya sampai kita seperti salju putihnya. Kalau dia tidak bisa mengampuni secara tuntas, dia tidak akan ajar kepada Petrus. Petrus bilang, berapa kali aku harus mengampuni sesamaku kalau ia berbuat salah? 7 kali? Petrus kasih patokan 7 kali. Tuhan Yesus bilang tidak, bukan 70 kali 7 kali 7 kali 490 kali. Banyak itu dalam satu hari. Pengampunan yang tidak terbatas. Karena manusiawi kita bilang, orang ini menjengkelkan saya, berulang berbuat salah. Wah, saya tidak bisa ampuni lagi dia. Nah, ini bukan sifat ilahi. Selama orang berjalan dengan kita, kata Alkitab, kalau orang itu memaksa kau jalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Kalau orang mau minta bajumu 1 helai, itu kasih 2 helai. Bisa kita ini. Peran Roh Kudus yang sangat dibutuhkan, Parakletos. Daging ini tidak mampu. Amin. Ya, Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga sifat-sifat ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Pikiran perasaannya sama dengan Kristus. Itu keserupaan. Ya. Mengasihi orang yang tidak mengasihi, mengasihi orang yang mengecewakan, mengampuni tanpa batas, mendoakan orang yang menganiaya, menyalibkan dia, dan contoh ketaatan yang sempurna ada di dalam Yesus. Aku menyerahkan hidupku kepada kehendak-Mu. Dia milih jalan salib. Dia pilih naik ke atas kayu salib. Dan dia mati. Dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia akan naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Dan akan mengumpulkan orang-orang yang mempunyai sifat ilahi seperti dia. Sorga akan berisi dengan orang-orang yang bertabiat Yesus, serupa segambar Allah, yang tidak akan ada di sana. Saya orang sukses loh. Saya banyak berbuat untuk membangun gedung gereja. Saya banyak memberikan bantuan pada hamba-hamba Tuhan. Saya banyak memberi kepersembahan saya untuk KKR. Saya mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya. Itu dibutuhkan untuk di dunia, untuk suatu ketaatan kepada perintah Tuhan, taat. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan cari orang yang taat, sadar bahwa itu kehendak Allah. Taat sampai mati. Sebab banyak orang juga melakukan persembahan itu, persembahan ini, tapi bukan hasil dari ketaatan, bukan hasil daripada Tuhan yang menggerakkan di dalam hatinya. Ada orang dunia begitu. Ada orang cari popularitas. Ada orang sekedar mau, tapi saya percaya saudara semua, kalau toh berbuat untuk pekerjaan Tuhan, saudara berbuat karena hasil karya Roh Kudus yang menyadarkan
bahwa semua ini tidak dibutuhkan di sorga. Di sorga Tuhan cari orang yang patuh, mau taat, mau belajar rendah hati, mau belajar lemah lembut. Hari-hari ini kita sedang dipenuhi Roh Kudus untuk membangun karakter ilahi seperti peti itu. Peti tidak ada nampak lagi petinya. Semua emas luar dan dalam. Lalu tutupan pendamaian. Jadilah satu kepala gereja Tuhan Yesus Kristus bersama jemaat kita semua dalam hubungan nikah. Ada di Yerusalem baru. Bangunlah karakter ilahi. Sedapat-dapatnya jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, sebab Roh Kudus punya peran penting menolong kita, menghantar kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari. Pribadimu dalam hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus. Perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kurindukan hanya Kau Yesus, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi
seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Menjadi, siapa yang merindu menjadi seperti Tuhan? Seperti Kau Yesus, Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita merindukan itu. seperti Kau Yesus, jadi sempurna dalam seluruh hidupku. Biarlah Tuhan memberi kesempatan untuk kami membangun karakter ilahi ini, punya pikiran perasaan yang ada pada Yesus, rendah hati, lemah lembut, taat sampai mati, ketaatan yang penuh, bukan ketaatan yang separuh. Tuhan Yesus berdoa bagi orang yang menyalibkan, bagi orang yang mengecewakan, bagi orang yang tidak bersahabat. Tuhan melakukan itu semua. Itu karakternya Kristus, sifat yang harus ada terbentuk dalam kehidupan kita. Sebab sorga mencari orang-orang yang seperti ini. Sorga tidak butuh orang sukses di dunia ini, dengan jabatan apapun, dengan karunia apapun. Sorga hanya butuh orang yang seperti Kristus, penuh dengan ketaatan. Marilah kita bangun keintiman dengan Tuhan, mengambil sifat-sifat Allah di dalam hidup kita, bagaikan peti dari kayu penaga kalau tidak disalut emas luar dalam. Itu seperti kayu hitam, tidak sebanding dengan tutupan pendamaian dari emas murni. Alangkah buruknya, tetapi ketika peti perjanjian itu sudah disalut emas luar dalam, dipenuhi Roh Kudus, mengambil rupa Allah di dalam Yesus, sifat-sifat Allah ada di dalam kita gereja Tuhan, sempurna penyalutannya, sehingga tutupan dan peti menjadi satu. Dari jauh nampaknya serupa. Tuhan ingin kita serupa segambar Allah dalam sifat tabiat ilahi. Mari kita merindukan lewat nyanyian ini menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup.
periksa apakah ada sifat-sifat itu mulai tumbuh. Mengasihi orang yang mengecewakan, mendoakan orang yang tidak bersahabat, mengampuni orang yang telah berbuat salah, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali dalam satu hari. Ini sifat Allah, sifat Yesus. Tentu tidak instan, perlahan-lahan oleh pertolongan Roh Kudus kita akan memiliki sifat ilahi. Bangunlah karakter ilahi itu, maka engkau akan merasa bahagia, damai dalam hidup ini. Itulah orang sukses. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pengajaran yang indah, sehingga orang menampakkan kami. Orang tidak perlu tanya di mana itu tabut secara fisik yang dibuat Musa. Orang bisa melihat kehadiran Allah, tabut perjanjian Allah itu yang kita bawa kemana-mana. Hadirat Allah, Roh Allah, Dia sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga ini menjadi praktik hidup kita hari-hari ini menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan, kita bilang amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Saya percaya saudara semua pasti diberkati Tuhan dan akan memiliki sifat-sifat ilahi, karena saudara akan bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang dianugerahkan Tuhan untuk terbangunnya sifat ilahi, sehingga kelak hanya orang-orang yang mempunyai karakter ilahi ini yang ada di sorga. Tuhan memberkati kita. Mari menjadi seperti Kau Yesus. Itulah kerinduan kita. Mari kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat. Karena itu terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan jumpa lagi di jadwal yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.